Pernah nggak sih kamu merasa kayak ada dinding gede yang nggak kelihatan tapi ngehalangin kesuksesan kamu? Nah, pembahasan kali ini bakal ngebongkar dinding itu, tapi dari dalam. Kita nggak akan ngomongin faktor luar, tapi soal program yang jalan di kepala kita, yaitu pola pikir. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan satu kalimat yang mungkin bikin kaget. Coba deh, lupain dulu semua nasihat soal nunggu mood atau inspirasi datang. Karena katanya, ngandelin motivasi itu justru resep pasti buat gagal. Kenapa? Soalnya motivasi itu cuma perasaan sesaat. Sebuah jebakan yang bikin kita jadi nggak konsisten. Kalau bukan motivasi, terus apa dong? Apa sih yang sebenarnya bikin orang-orang sukses itu terus maju, bahkan di hari-hari paling berat sekalipun, pas mereka lagi sama sekali nggak merasa pengen ngapa-ngapain? Nah, ini dia pertanyaan inti yang bakal kita jawab bareng-bareng. Jadi, hambatan terbesar itu ternyata bukanlah kurangnya duit atau kesempatan, bukan. Rintangan terbesarnya itu ada di antara kuping kiri dan kanan kita. Inilah yang disebut jebakan pola pikir miskin, sebuah program di dalam diri yang tanpa sadar terus-terusan nyambutas usaha kita sendiri. Coba deh, lihat perbedaannya. Di kiri, energinya habis buat nyalahin macam-macam. Pemerintah lah, nasib lah, apa aja. Sementara di kanan, energinya diubah jadi pertanyaan. Gimana caranya? Yang satu sibuk cari alasan, yang satunya lagi sibuk cari jalan. Dan pilihan ini nentuin segalanya. Dan ini dia, kasarnya ya, setiap detik yang kita pakai buat ngurusin hal-hal di luar kendali kita, itu adalah detik yang kebuang sia-sia. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kontrol 100% itu ya pikiran dan tindakan kita sendiri. Titik. Oke, terus gimana mulainya? Langkah pertama ini yang paling berat, tapi juga paling penting. Hancurkan mentalitas korban. Ambil alih setir hidup kamu 100%, tanpa ada pengecualian. Dengerin ya, ini mungkin kedengarannya kasar, tapi ini justru kebenaran yang bisa ngebebasin kamu. Nggak akan ada pahlawan yang datang buat nyelamatin kamu. Sukses atau gagalnya kamu itu murni tanggung jawab kamu sendiri. Begitu kamu bisa nerima ini, kamu bakal berhenti nunggu dan mulai bertindak. Intinya jelas banget kan, dukungan dari luar itu pasti ada batasnya. Ujung-ujungnya, cuma ada satu orang yang bisa maksa kamu buat kerja keras, buat belajar, buat ngelampoin batas. Dan orang itu adalah diri kamu sendiri. Nah, ini dia titik baliknya, dari masalah ke solusi. Mungkin kita nggak bisa milih kita lahir dari keluarga mana, tapi kita semua punya kekuatan buat nge-upgrade satu hal. Software yang ada di kepala kita. Disitulah medan pertempuran yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas sesuatu yang biasanya kita hindari. Pilar kedua ini adalah soal mengubah emosi yang katanya negatif kayak marah dan kecewa menjadi bahan bakar yang paling kuat buat jadi produktif. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, rasa sakit karena ditolak atau gagal itu bisa bikin kita lumpuh. Tapi gimana kalau kita lihat dari sudut pandang lain? Gimana kalau semua emosi negatif itu sebenarnya adalah cadangan energi super besar yang belum kepake? Ini definisinya radikal banget sih. Jadi kemarahan itu kalau disalurin dengan benar bukan lagi jadi racun, tapi jadi bahan bakar jet. Ini adalah energi yang gak akan pernah habis, yang bisa dorong kita kerja jauh lebih keras dari siapapun. Prosesnya simpel tapi ampuh banget. Pertama, akui perasaan marah itu. Jangan dipendem. Kedua, arahin semua energi itu ke satu tujuan yang produktif. Ketiga, pakai itu sebagai bensin buat kerja lebih gila-gilaan. Ingat ya, akui, salurkan, gunakan. Nah, ini kuncinya. Arahkan marahnya itu ke dalam, bukan keluar. Marah sama keadaan kamu sekarang, marah sama kebiasaan-kebiasaan buruk kamu. Pakai rasa nggak puas itu sebagai cambuk buat dorong diri kamu jadi lebih baik, bukan sebagai alasan buat nyerah. Ini ngebawa kita ke pilar terakhir yang ikat semuanya. Setelah kita ambil kendali dan udah ngubah emosi jadi bahan bakar, kita butuh mesin buat ngejalaninnya. Nah, mesin itu namanya disiplin. Kita balik lagi ke ide awal tadi. Motivasi itu ibaratnya kayak minum minuman manis. Ngasih dorongan energi cepat, tapi habis itu langsung bikin kamu lemes. Kalau kamu ngandelin itu, artinya kamu cuma produktif pas lagi mood aja. Dan cara kayak gitu nggak bakal bawa kamu kemana-mana. Disiplin, di sisi lain, itulah mesinnya. Disiplin itu artinya ngelakuin apa yang harus dilakuin, nggak peduli gimana perasaan kamu saat itu. Ini soal komitmen ke proses, bukan ke emosi sesaat. Inilah yang ngebedain amatir sama profesional. Analogi ini ngena banget. Waktu kamu lagi berusaha keluar dari situasi sulit, posisi kamu itu lagi di landasan pacu. Kamu butuh kekuatan dan kecepatan penuh. Nasehat kayak pelan-pelan aja atau nikmati prosesnya, itu cuma berlaku buat pesawat yang udah terbang stabil, bukan buat yang lagi berjuang buat lepas landas.
Nah, ini bukti nyatanya, si pembuat kontennya nggak nungguin mood buat berkarya. Dia melakuinnya karena itu adalah disiplin. Inilah bedanya antara sesuatu yang cuma hobi sama sesuatu yang jadi misi hidup. Sekarang, sebagai penutup, mari kita ngomongin faktor yang paling berharga dan nggak bisa diulang lagi, waktu. Semua pola pikir dan strategi ini nggak ada artinya tanpa kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Coba lihat angka ini baik-baik. Ini bukan angka acak. Ini adalah perkiraan jendela waktu produktif puncak yang mungkin tersisa buat kamu. Inilah kenapa urgensi itu penting. Ini adalah masa-masa di mana kita punya energi, kesehatan, dan kemampuan paling top buat kerja keras. Ini adalah dekade emas buat ngebangun fondasi buat sisa hidup kita. Setiap tahun yang kebuang nggak akan pernah bisa balik lagi. Jadi kita akhiri dengan pertanyaan ini langsung buat kamu. Setelah dengar ini semua, setelah paham beda pola pikir, dan setelah sadar kalau waktu itu terus jalan, apa satu langkah nyata yang bakal kamu lakuin hari ini juga? Pilihannya ada di tangan kamu.